Kalian mungkin pernah mendengar anime diadaptasi dari light novel. Lalu ada light novel yang diadaptasi dari web novel. Sebenarnya apa bedanya light novel dengan web novel? Padahal sama-sama novel. Kenapa anime nggak mengadaptasi langsung dari web novel? Anime biasanya kebanyakan, apalagi untuk masa sekarang, dibuat dengan mengadaptasi dari media atau karya yang sudah jadi, entah itu dari manga atau light novel. Tapi bukan cuma anime yang mengadaptasi dari media lain. Manga pun ada yang diadaptasi dari light novel, dan light novel juga ada yang awalnya dari web novel. Nah, jadi di industri Jepang, kebanyakan autor light novel tidak langsung terjun menjadi penulis light novel. Pada awalnya mereka menulis cerita sendiri secara bebas di situs-situs yang menyediakan tempat untuk menaruh tulisan dan cerita mereka. Karena karya atau tulisan mereka diterbitkan secara online, itulah kenapa disebut dengan web novel. Contohnya seperti Sosetsuka ni Naru yang merupakan rumah bagi beberapa autor light novel terkenal seperti Murayama, author Overlord, lalu Natsu Hyuga, author dari Kusuria, ada juga Teppei dari author ReZero, dan ada juga situs lain seperti Alphapolis dan Arcadia. Maruyama dan Teppei pernah di Arcadia sebelumnya sampai akhirnya pindah ke Naru, dan ada lagi beberapa situs lainnya yang menjadi wadah bagi para penulis untuk membagikan cerita mereka. Ketika menulis cerita di situs-situs web novel, para autor tidak mendapat bayaran dan mereka juga tidak dipungut biaya untuk mempublish karya mereka. Lalu para pembaca juga bisa membaca web novel dengan gratis. Di tahap ini para autor memiliki kebebasan penuh terhadap karya mereka. Tidak ada sensor, tidak ada intervensi dari luar seperti editor, dan tidak adanya tekanan dari deadline. Nah, ketika ada judul web novel yang meledak dan disukai banyak orang, basis penggemarnya pun juga udah kuat, ada kesempatan bagi judul tersebut akan dilirik oleh penerbit besar seperti Kadokawa, Kodansha, Shogakukan, Spec Novel, atau Square Enix dan lainnya. Penerbit besar ini akan mengkontak autor dari judul yang mereka lirik, membuat kontrak, lalu akhirnya web novel yang sebelumnya bisa dibaca gratis dan autor juga tidak dapat cuan dari sana, setelah diterbitkan dalam bentuk buku atau light novel, barulah karir autor sebagai profesional dimulai dan mulai mendapatkan cuan dari royalti. Sebelumnya aku sempat bilang kalau ada perbedaan dari web novel dengan light novel yang telah diterbitkan. Hal ini dikarenakan ketika web novel diangkat menjadi light novel, seringkali mengalami penulisan ulang dan perombakan besar-besaran. Karena ketika masih dalam bentuk web novel, bisa dibilang ceritanya masih kasar, adanya plot hole, tata bahasanya kurang rapi, atau ada yang tidak konsisten dalam logika dan hukum dunianya. Ketika diangkat menjadi light novel, semuanya dirombak dengan bantuan editor. Editor akan membantu kalau ada yang mungkin perlu ditambah, diperbaiki, atau dibuang. Nah, semuanya itu ditulis ulang oleh author sambil dalam pengawasan editor. Entah itu ditambahkan detail baru, membuang atau merubah hal yang membosankan, sampai akhirnya semuanya sudah beres, final, barulah dicetak dalam bentuk light novel. Itulah kenapa dari web novel kadang kita menemui perbedaan. Seperti ketika udah jadi light novel, ada karakter yang hilang dari web novelnya, atau karakternya ada dan sama namanya, tapi sifatnya sudah berbeda. Kalau gitu gimana bang kalau author yang sukses dari web novel ini mau bikin judul baru? Apakah dia perlu mulai lagi dari web novel atau bisa langsung diterbitkan dalam bentuk light novel? Jawabannya tergantung author dan penerbit. Autor bisa saja mengajukan judul baru, konsep, sinopsis, dan draft naskah. Ya bisa dibilang proposal lah pada koneksinya yang memiliki hubungan dengan penerbit, biasanya pada orang yang pernah menjadi editornya. Karena autor sendiri sudah memiliki nama dan koneksi, jika penerbit setuju dengan proposalnya, maka bisa langsung diterbitkan sebagai light novel judul baru. Cara lainnya, autor bisa kembali memulai dari web novel. Cara ini memiliki keuntungan untuk ngetes cerita di pasar, apakah menarik bagi orang atau tidak. Autor bisa langsung menerima feedback dari pembacanya. Kalau kurang menarik bagi orang lain, dia bisa dengan mudah mengubah ataupun menghentikan ceritanya.
Dari pihak penerbit, mereka bisa saja langsung mengontak author untuk membuatkan judul dan cerita baru sesuai pesanan. Pesanan ini biasanya berdasarkan hasil riset penerbit pada trend market. Kalau author setuju dan cerita yang dipesan sesuai dengan pesanan penerbit, judul barunya bisa langsung terbit sebagai light novel. Balik ke pertanyaan di awal tadi, kenapa anime tidak langsung mengadaptasi dari web novelnya? Ini asumsiku ya, mungkin hal ini dikarenakan sifat web novel itu sendiri yang belum matang. Ceritanya masih kasar. Kalau studio mau mengadaptasi langsung dari web novel, mereka perlu usaha lebih untuk memperbaiki narasi yang belum matang dari web novel agar bisa dinikmati ketika menjadi anime. Dan tentu saja hal ini membuat produksi menjadi tidak efisien. Lalu ada juga masalah pendanaan. Kita tahu kalau produksi anime melibatkan komite produksi yang juga berperan sebagai investor yang mendanai pembuatan anime. Pihak yang biasa terlibat di komite produksi adalah penerbit. Web novel tidak memiliki penerbit di belakangnya, masih kumpulan cerita yang diunggah secara sukarela dan bisa dibaca gratis. Kalau dalam bentuk light novel, mereka sudah berada di bawah naungan penerbit dan penerbit akan mau menggelontorkan dana sebagai investasi pembuatan anime. Investasi yang dilakukan penerbit ini biasanya untuk mempromosikan light novel mereka. Ya bisa dibilang anime itu adalah iklan agar bisa menggait penontonnya untuk membeli sumber aslinya. Nah, itulah alasan kenapa nggak ada anime yang mengadaptasi langsung dari web novel setauku. Oke, jadi intinya web novel adalah cerita yang dibuat oleh author mungkin cuma sebagai hobi atau salah satu cara dari mereka untuk melangkah menjadi penulis profesional. Ketika diangkat jadi light novel, itu sudah menjadi produk yang siap dipasarkan ke industri secara komersial. Kalian sendiri gimana? Kalian lebih suka media yang mana? Apakah web novel yang masih memiliki kebebasan dan idealisme dari author, namun ceritanya masih kasar, berantakan, dan mungkin ada yang tidak konsisten logika dunianya? Atau kalian lebih memilih versi light novelnya yang sudah mengalami perombakan, semua sudah tersusun rapi dari plot, tata bahasa, dan lainnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai di sini aja. Kalau ada tambahan atau kesalahan, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Jika kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel Seputar Otaku. Biar tidak ketinggalan update, kalian bisa ikuti media sosial Seputar Otaku di @seputarotaku atau kunjungi website seputarotaku.com. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, see you next time and goodbye.